untuk total score film kali ini gue kasih nilai 6,9/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Oke, jadi ini adalah salah satu film yang dimana gue nggak pernah nonton trailer sama sekali, mungkin karena promosinya kayaknya kurang gencar aja deh, dan ya gue pun juga tidak mencari tahu trailernya kayak apa dan sinopsisnya juga kayak apa gitu loh. Dan pas gue beli tiketnya gue baru tahu, oh ternyata ini film SU gitu loh. Ya mungkin memang ya udah kelihatan sih dari posternya pun juga anak-anak lagi lari gitu kan. Terus gue udah curiga, oh ya berarti ini pasti film anak-anak nih gitu kan. Nah, tapi gue nggak nyangka kalau ternyata isi dari film ini tuh film musikal juga. Dan langsung masuk aja ke penilaian pertama soal story, gue kasih nilai 6. Yang udah gue bilang sebelumnya, ini memang definisi film anak-anak banget gitu ya, film SU, dan ya layaknya film-film Disney aja, nyanyi-nyanyi gitu loh di beberapa part, nyanyi di awal, nyanyi ya, maksudnya menjalankan ceritanya itu pun juga dengan nyanyian. Di sini bercerita tentang Kila yang dimana dia harusnya liburan ke Bali sama nyokapnya, tapi tiba-tiba nyokapnya sibuk dan akhirnya dia harus ke Sukabumi buat ketemu sama kakeknya gitu. Jadi dia tinggal sama kakeknya untuk beberapa hari. Yang akhirnya film ini bercerita tentang keseharian dia selama di kampung sana gitu loh, di desa sana. Ya dia ngapain aja, ketemu teman baru, punya konflik dengan kakeknya juga, beberapa masalah lainnya. Walaupun sebenarnya di sini tidak membahas soal anak kecil yang suka main iPad gitu. Maksudnya itu kan sempat beberapa kali di film anak-anak dibahas gitu ya. Tapi di sini tidak ditekankan hal itu sih, lebih di tepatnya ya di sini malah kesannya kayak anak kecil ini, si Kila ini dia main iPad, dia jadi karakter yang membantu di situ karena dia main iPad, karena dia ngerti internet gitu kan istilahnya. Dan mungkin beberapa konflik yang lebih ditekankan adalah soal anak kecil yang nggak suka makan sayur, dan akhirnya ya dia terpaksa makan sayur dan akhirnya dia jadi mulai suka gitu loh. Dan seperti film-film anak-anak yang lainnya juga, atau film-film Disney yang lainnya, di mana ya itu tuh nggak afdol banget kalau nggak ada yang namanya karakter antagonis gitu ya, karena ya itu jadi pelengkap aja di namanya film dongeng, fairy tale gitu kan, ya samalah gitu. Nah, walaupun sebenarnya karakter antagonis di film ini pun tidak bersentuhan langsung dengan pemeran utamanya di film ini sih, dia lebih kayak karakter antagonis untuk beberapa supporting yang lainnya juga gitu loh. Nah, cuma ketika film ini ya gue nggak tahu tujuannya kemana, atau mungkin tiba-tiba ada plot twist apa di belakang gitu ya, pertengahan gue ngerasa agak boring aja sih gitu loh, kayak ini mau berjalan sampai ke arah mana sih gitu loh. Apalagi sebenarnya logikanya nyokapnya itu ninggalin dia selama 5 hari doang, tapi gue ngerasa ini tuh dia kayak ditinggalin 2 bulan gitu loh. Soalnya lama banget sampai dia udah bisa deket sama teman-teman barunya, sampai dia ikut acara 17-an di situ. Maksud gue, wow, itu kayak sesuatu yang bukan 5 hari banget sih bagi gue. Dan juga ketika film ini nyampe ke adegan klimaks, nyampe ke adegan ending, yang sebenarnya gue udah sempat dapat bocoran gitu ya dari Twitter, katanya kalau film ini tuh sedih banget gitu. Nah, tapi sebenarnya gue pribadi nggak sedih sama sekali sih sejujurnya gitu loh, karena mungkin kayak pendalaman karakter yang soal sedih-sedihannya itu ya kurang dapat aja sih gitu. Dan gue bukan masalahin soal actingnya sih, lebih kayak soal ya jadinya kayak nggak ada empati aja soal siapa sih yang dinangisin di sini gitu kan. Terus ya juga ada beberapa adegan yang gue ngerasa agak kurang serak aja gitu ya di gue, yaitu soal adegan ya kayak dia bilang, kayak soal adegan dimana si kakeknya itu ngomong nih makan sayur gitu loh, ini makanan kampung gitu kan, makanan desa, dia nggak suka makanan desa perut kota gitu kan. Nah tapi padahal makanan itu capcay, yang maksud gue capcay itu kan di kota juga banyak. Maksud gue kalau misalkan itu pengen kesannya desa banget ya sekalian aja gitu loh, kayak di situ ada disediain lalapan, timun, apa ya, bener-bener kayak desa banget gitu, yang di kota tuh pun jarang gitu kan. Terus juga adegan dimana si Kila tiba-tiba mau pulang bawa koper, gue bingung aja, dia udah sosokan bawa koper, terus dia mau kemana, mau naik apaan, mau pesen Grab sendiri gitu. Lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 5. Sebenarnya ya sejujurnya banget, gue tuh udah cukup suka banget sama script di film ini gitu loh, dari awal, pertengahan, sampai ya ke ending pun juga sebenarnya gue cukup suka dengan naskahnya ini, dialog-dialognya yang terasa tidak kaku sama sekali. Nah cuma mungkin yang bikin gue agak nggak suka gitu loh dengan akhirnya gue memberikan nilai 5 untuk screenplaynya ini ya, karena ada satu kalimat yang itu parah banget sih, yaitu pokoknya adegan di pertengahan pas mereka mau nyanyi tentang lagu bahasa isyarat. Nah itu tuh si Kilanya ngomong kayak, kamu gendut, kamu kurus, kamu tomboy. Terus kayak, oh my god, ini kok diajarin body shaming sih, iya nggak sih gitu loh. Jadi itu please dia harusnya dihilangin aja, jangan ngomong kayak gitu, nggak sih? Itu kan sama aja lo ngajarin anak kecil lain buat ngomong-ngomong kayak gitu juga. Walaupun istilahnya itu konsepnya adalah lagi belajar bahasa isyarat, tapi nggak usah ngomongin badan orang juga dong. Lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 7. Setelah gue lihat filmnya Angling Sagaran yang lain gitu ya, ini kayaknya film pertama dia yang bertemakan film SO, anak-anak, dan musikal. Jadi ya mungkin kalau misalkan next time dia mau bikin lagi ya bisa aja kok. Maksud gue
kayak di sini udah terbukti kalau dia udah cukup oke sebenarnya. Lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 7. Sebenarnya di sini karakter Kila yang dimana nama aslinya pun juga Kila, yang gue baru tahu kalau dia itu pemenang Indonesian Idol Junior, ya nggak sih kalau nggak salah gitu kan, tahun 2014 ya. Maksud gue ya wajar aja sih, pantesan ketika adegan nyanyi ya itu suara dia bagus gitu loh, beneran kayak asli suara dia, bukan lip sync pakai suara orang lain gitu kan. Nah cuma dan aktingnya pun juga di sini cukup oke gitu loh, ya bener-bener kayak anak kecil yang bisa acting aja menurut gue. Lanjut ke soal cinematography dan editing, gue kasih nilai 8. Di sini kalau gue pikir-pikir lagi sebenarnya tone warnanya dan beberapa konsepnya tuh mirip juga kayak film Mariposa gitu ya, kayak ya tone warnanya lebih kayak pastel-pastel juga, lebih kayak soft juga gitu loh. Jadi ya memang cocok sih sebagai film anak-anak, film yang menghibur, yang sweet, yang manis. Dan juga yang gue suka ketika film ini menyajikan subtitle gitu ya, karena ya mungkin di sini kan ada teman-teman yang bisu atau tuli, yang maksudnya berarti butuh subtitle gitu kan untuk nonton filmnya. Jadi gue suka ketika film ini membuat subtitle bahasa Indonesia itu gitu kan. Nah terus juga cuma beberapa catatan lagi adalah soal adegan pas si bibinya nyanyi, itu banyak banget mulut-mulutnya dia yang nggak sinkron antara suara dengan ya mulut yang diocehin gitu loh. Kayak istilahnya itu kayak beda lirik gitu, beda banget soalnya. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 7,5. Sebenarnya gue ngerasa memang film ini kan mostly di area villa si kakeknya itu kan, dan memang ini tuh villanya kayak cantik banget gitu loh, kayak villa Instagramable. Mungkin dari depan agak biasa aja sih, tapi pas di dalam, pas di area beberapa ruang tamu gitu, itu kayak kelihatan banget temboknya dan pojokan-pojokannya tuh pojokan Instagramable banget. Jadi kayak mungkin mereka emang searching Airbnb villa Instagramable gitu ya istilahnya. Lanjut ke soal kostum, make up, dan hairstyle, gue kasih nilai 7. Sebenarnya semuanya aman-aman aja, oke-oke aja. Dan untungnya nih karakter anak kecil di film ini tidak menggunakan make up yang lebay norak gitu ya. Jadi mereka memang ya pada umurnya juga gitu loh, sesuai aja sebenarnya. Lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 8. Dan menurut gue sebenarnya lagu-lagu di film ini tuh terasa menarik banget sih, menarik banget gitu loh. Dan beberapa lagu tetap terngiang aja sih di otak gue, karena ya memang nadanya sih enak gitu loh. Cuma memang ya karena memang agak kebanyakan yang udah gue bilang tadi, jadinya terasa agak boring aja sih di pertengahan. Dan apalagi ketika di awal film gitu ya, kita langsung disajiin sama lagu opening, terus tiba-tiba baru dialog beberapa langsung nyanyi lagi, baru dialog beberapa lagi langsung nyanyi lagi. Menurut gue itu di awal pun juga penempatan lagunya terlalu berdempetan aja sih. Dan pada akhirnya semua penilaian-penilaian tadi gue tambah-tambahin dan menjadi nilai rata-rata di awal video ini. Oke, sekian film ini dari gue, dan makasih udah nonton.